Stop it. Get some help. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Hamdani, Nata Amalia Putri, Naya Nabila, Wiwin Lydia Putri, dan juga Ahmad Bani Sahlan. Kami dari kelompok 6 sedang melakukan observasi di gedung Indonesia Menggugat. Tetap ikuti perjalanan kami ya. Setelah kami mendapatkan izin untuk berkunjung, ruangan pertama yang kami datangi adalah ruang pengadilan atau landat. Inilah ruang pengadilan tempat Insinyur Soekarno membaca pledoi Indonesia Menggugat pada tahun 1930. Ruangan ini dipertahankan seperti aslinya, lengkap dengan meja pengadilan, kursi hakim, dan kursi terdakwa. Suasana ruang sidang ini memberi gambaran nyata bagaimana suasana peradilan pada masa kolonial. Adapun ruang pameran yang terdapat papan-papan informasi yang menjelaskan latar belakang peristiwa pengadilan pada tahun 1930, disediakan juga infografis perjuangan Partai Nasional Indonesia atau PNI dan biografi Soekarno. Di sini juga terdapat perpustakaan mini yang di dalamnya terdapat koleksi buku tentang sejarah pergerakan nasional, biografi tokoh-tokoh bangsa, serta buku-buku tentang politik dan hukum kolonial. Berikut adalah penghargaan-penghargaan yang Museum Indonesia Menggugat raih. Banyak sekali ya. Ruangan selanjutnya adalah ruang auditorium. Nah, ruangan ini digunakan untuk seminar, diskusi kebangsaan, pelatihan, dan acara kebudayaan lainnya. Terbuka bagi masyarakat umum, pelajar, dan komunitas untuk mengenal sejarah bangsa. Ruangannya juga memang relatif kosong seperti ini. Berikut adalah tokoh-tokoh penting yang terlibat pada masa itu yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh pengelola museum tersebut. Dan yang terakhir memasuki ruang baca atau rapat. Di dalamnya juga terdapat papan informasi dan juga meja serta kursi untuk melakukan rapat. Selanjutnya, memasuki pada sesi wawancara yang akan dilakukan oleh dua orang anggota kami, yaitu Bani dan Hamdani. Dokumen itu bisa terbentuk dan siapa yang kiranya tokoh pentingnya siapa aja. Bangunan ini terbentuk ya, jadi dulu itu pas era kolonial bangunan ini sebetulnya bukan dirancang khusus untuk pengadilan atau landat ya. Jadi dulu itu bangunan ini awal mula dibangun itu rumah hunian pengusaha Belanda, di mana yang namanya itu Panterwijk dulu itu ya. Nah, di mana awal mula dibangun itu pada tahun 1907. Cuma karena yang dinilai sama pemerintah kolonial Belanda itu letaknya strategis, nah diambil alih lah untuk dijadikan pengadilan atau landat gitu. Dan mulai aktif sebagai pengadilan itu pada tahun 1917. Nah dulu itu ada suatu insiden yang menggemparkan Indonesia ya, di mana ada 4 anak muda yang tergolong dalam suatu partai politik yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia. Di antaranya ada Soekarno, Gatot, Maskun, dan Sukadinata. Jadi dulu itu ada suatu gebrakan atau gerakan tentang jalannya kritis kemerdekaan, dan di mana tentang gerakan itu dinilai sama pemerintah kolonial Belanda itu makar atau mau menggulingkan pemerintah kolonial Belanda. Dan akhirnya pada waktu itu 4 anak muda ini ditangkap dan dipenjarakan lalu dipersidangkan di ruangan ini, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1930 sampai 22 Desember 1930. Jadi 4 anak muda itu dipersidangkan di pengadilan ini. Juga kesini itu atas landasan ada rasa penasaran ya terkait gedung ini. Mungkin dari apakah mungkin gedung ini berdirinya itu kan sebelum merdeka juga. Apakah mungkin terjadi perubahan gitu, atau mungkin dari awalnya juga mungkin sudah seperti ini atau menjadi seperti ini itu di zaman sekarang gitu. Nah baik, dari masa
masa ya. Jadi sepasca kemerdekaan bangunan ini selalu berganti kepemilikan. Jadi dari tahun 47 sampai tahun 2000 itu pernah beberapa kali ganti kepemilikan. Contohnya dari tahun 47 sampai 49 itu pernah jadi kantor PMI untuk bangunan ini. Dari 49 sampai 53 itu menjadi kantor KPP pusat atau pajak. Nah lanjut lagi 53 sampai tahun 70-an itu dipakai Biro Keuangan Jawa Barat. Dari tahun 70-an sampai tahun 2000-an itu dipakai gedung meteorologi, dan akhirnya pas tahun 2000-an diambil sama pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan bangunan cagar budaya, dan sampai sekarang bangunan ini menjadi bangunan cagar budaya. Sekian vlog kelompok kami, sampai jumpa di lain kesempatan.